Di sini saya akan melakukan sesi tanya jawab tentang sejarah masuknya Islam ke Pulau Jawa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arifita Sari dan teman saya Nisha Putri Permatasari. Bagaimana sejarah masuknya Islam ke Jawa? Sejarah masuknya Islam ke Pulau Jawa yaitu pada awalnya Islam menyebar di Mekah dan Madinah pada awal abad ke-7 Masehi, disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW wafat, diganti ke Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, lalu selanjutnya yaitu Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, agama Islam menyebar dari wilayah Syam, Palestina, Mesir, dan Irak. Selanjutnya yaitu masa pemerintahan Utsman. Pada masa pemerintahan Utsman, agama Islam menyebar dari Cina, Tiongkok, sampai ke seluruh dunia. Islam masuk ke Indonesia yaitu melalui jalur pesisir seperti kota Gresik, Cirebon, Banten, Demak, Goa, dan Talo. Masuknya Islam di Nusantara yaitu melalui 4 teori. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Persia, yang ketiga teori Arab, dan yang keempat ialah teori Cina. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Snow Hargrove. Islam masuk pada awal abad ke-13 Masehi, yaitu pada awalnya ada pedagang dari Gujarat atau India. Buktinya yaitu ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Gresik. Yang kedua yaitu teori Persia. Islam masuk di Jawa yaitu pada awal abad ke-9 Masehi. Buktinya yaitu gelar raja-raja Jawa seperti Syekh dan Sultan, lalu kata-kata bahasa Jawa dari bahasa Persia, dan juga ada peringatan 10 Muharram. Yang keempat yaitu teori Cina. Islam masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya Islam di negara Cina, yaitu tepatnya di kota Guangzhou. Sedangkan masuknya Islam di Indonesia yaitu di wilayah Sumatera pada kerajaan Sriwijaya. Bagaimana strategi penyebaran Islam di Jawa? Strategi penyebaran Islam di Jawa yaitu yang pertama jalur perdagangan. Awalnya Islam merupakan komunitas kecil. Hubungan antar pedagang Muslim dari berbagai negeri seperti Melayu, Arab, Persia, dan Cina berlangsung lama. Hal ini membuat komunitas Islam semakin berwibawa dan pada akhirnya membentuk masyarakat Muslim. Selain pedagang, para penyebar agama Islam dari berbagai wilayah juga menggunakan pelayaran untuk menyebarkan agama mereka. Yang kedua yaitu jalur pernikahan. Pernikahan antara anak bangsa Nusantara, pedagang, Muslim, dan mubalik. Bermula dari keahlian ilmu pengetahuan dan pengobatan yang diperoleh dari tuntutan hadis Nabi Muhammad SAW, ada di antara kaum Muslim yang berani memenuhi sayembara yang diadakan oleh raja dengan janji bahwa barang siapa yang dapat mengobati putrinya apabila perempuan akan dijadikan saudara, sedangkan apabila laki-laki akan dijadikan menantu. Yang ketiga yaitu jalur pendidikan. Setelah kedudukannya menjadi kuat, para pedagang mengambil alih ekonomi kota-kota seperti Gresik, pusat
pusat perekonomian itu menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Pusat-pusat pendidikan dan dakwah Islam di Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat dakwah pertama yang didatangi siswa dan mengirim mubalik lokal, termasuk Maulana Malik Ibrahim ke Jawa. Yang keempat yaitu jalur kultural. Ketika kerajaan Majapahit runtuh, Islam menyesuaikan diri dengan budaya lokal di Jawa. Sedangkan budaya lokal di Sumatera menyesuaikan diri dengan Islam. Islam terus berkembang dan menyebar melalui tahapan-tahapan dan jasa para mubalik. Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan-perbedaan dalam cara ibadah disebabkan oleh faktor kultural. Apa saja macam-macam akulturasi Islam dan budaya Jawa? Macam-macam akulturasi Islam dan budaya Jawa. Yang pertama yaitu tradisi selamatan. Tradisi selamatan menjadi simbolisasi masyarakat Jawa dalam menciptakan Islam kultural. Dakwah agama Islam yang mengajarkan para wali songo dalam menciptakan kerukunan hukum secara santun dan toleran, sehingga masyarakat Jawa banyak menganut agama Islam. Dikarenakan corak dakwah para ahli bersifat inklusif. Fakta sosialnya tradisi Jawa tersebut menunjukkan adanya praktik keagamaan yang sering dijumpai adalah selamatan. Sebagai salah satu adat istiadat yang dianggap sebagai ritual keagamaan dalam masyarakat Islam Jawa. Yang kedua yaitu tahlilan, yaitu bentuk pemujaan roh orang yang telah meninggal dengan harapan tetap terjadi hubungan yang harmonis antara warga masyarakat yang masih hidup dan roh-roh orang yang telah meninggal. Yang ketiga yaitu tradisi nyeliwer wengi di desa Kadungkaran. Nyeliwer wengi terdiri dari dua kata yaitu nyeliwer dan wengi. Maksudnya ialah keliling malam. Tradisi ini dilaksanakan pada malam Hari Raya Idul Fitri. Tradisi tersebut bertujuan untuk mencegah segala ketidaktentraman atau ketidaknyamanan warga desa Kadungkaran agar tidak terjadi penyakit-penyakit mendadak serta untuk memberi pagar atau batas agar terhindar dari segala macam penyakit. Yang keempat yaitu ritual sedekah laut di pantai Padalen di Kabupaten Kebumen. Pada awalnya, masyarakat yang melaksanakan ritual sedekah laut merupakan penganut ajaran animisme dan dinamisme. Setelah agama Islam datang, pengaruh ajarannya mulai diterapkan dalam ritual sedekah laut tanpa menghilangkan budaya lokalnya. Contohnya ialah masyarakat sudah menggunakan doa-doa serta ayat-ayat Al-Quran dalam proses ritual sedekah laut. Yang terakhir yaitu pembangunan Mahkamah Al-Ghafuroh. Kegiatan sosial Keraton Yogyakarta yang menghidupkan tuntunan Islam seperti menjalankan hukum Islam dengan membuat Mahkamah Al-Ghafuroh di Serambi Masjid Gede Kauman, membuat Masjid Kerajaan Masjid Gede, serta membuat Masjid Patok Negara atau Batas Negara Agung atau Ibu Kota. Bagaimana metode dakwah Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Jawa? Metode dakwah Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa yaitu yang pertama mendirikan pesantren, yang kedua yaitu membangun musola untuk berdakwah, yang ketiga memasukkan ajaran agama dalam seni wayang,
Lalu yang keempat yaitu menggunakan tindakan tradisional untuk menyebarkan dakwah Islam dengan menanamkan nilai-nilai Islam. Lalu melalui bisnis. Yang kelima yaitu melalui bisnis. Yang keenam, masyarakat dikumpulkan melalui kesenian rakyat dengan ensemble gamelan untuk menabuh, dan setelah itu diberikan ajaran tentang agama. Yang ketujuh yaitu sulit untuk diubah, mengizinkan kebiasaan yang sudah mendarah daging. Yang kedelapan yaitu melalui tutwuri handayani. Yang kesembilan, bagian-bagian adat yang sulit diubah segera diubah. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi A few moments later.